Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-23. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang Dzulqarnain yang sudah kita mulai di episode yang lalu, di mana kita sudah menceritakan siapakah kemungkinannya orang yang disebut sebagai Dzulqarnain itu. Karena Al-Quran memang tidak menyebut secara spesifik siapakah dia, tetapi menyebutkan karakternya. Nah, kita sudah memulai dengan episode yang lalu bahwa Dzulqarnain itu ada yang menduga, mengira bahwa dia adalah Alexander the Great dari Makedonia, dari Yunani. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya, pembahasannya bahwa kemungkinan besar bukan dia. Kenapa? Argumentasi utamanya adalah bahwa yang dikemukakan oleh Al-Quran sebagai Dzulqarnain itu adalah raja penguasa yang hebat tetapi sekaligus memiliki akhlak mulia dan bertuhan hanya kepada Allah semata. Nah, ketika itu dikaitkan, diasosiasikan oleh sejumlah penafsir dan ulama terdahulu ya bahwa dia Dzulqarnain adalah Alexander the Great, maka yang paling tidak cocok adalah karakter dari Alexander the Great itu. Bahwa dia ternyata bukan orang yang bertuhan hanya kepada Allah, karena dia bertuhan dewa-dewi yang banyak, yaitu beragama pagan. Dan yang kedua, tidak digambarkan Alexander the Great itu sebagai orang yang memiliki akhlak mulia yang digambarkan oleh Al-Quran, melainkan dia adalah seorang penakluk yang hebat, ya, jenderal, pemimpin militer yang banyak melakukan pembunuhan dan penaklukan di sejumlah negeri. Karena itu kita menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai Dzulqarnain itu bukanlah Alexander the Great. Siapakah dia? Maka ada kemungkinan yang kedua, yaitu Cyrus the Great. Seorang raja yang hebat juga, yang tidak kalah dengan Alexander the Great, di mana kekuasaannya juga membentang dari timur sampai ke barat, mulai dari India sampai ke Laut Mediterania, dari Mesir di Afrika Utara sampai dengan Asia Kecil. Dia adalah Raja Persia, Kerajaan Achaemenian, yaitu Kores yang Agung atau dikenal sebagai Cyrus the Great. Berbeda dengan Alexander the Great yang dijuluki sebagai sang penakluk yang hebat dan ditakuti, maka Cyrus the Great ini selain digambarkan sebagai raja yang hebat, ternyata dia digambarkan sebagai seorang pahlawan yang hebat, yang banyak mengundang simpati dikarenakan kepahlawanannya dianggap sebagai bapak ya bagi masyarakat Persia waktu itu, dan kemudian meninggalkan catatan sejarah yang agung dikarenakan dia sangat menghargai kemanusiaan. Dia adalah seorang raja yang adil dan simpatik, sehingga tercatat sampai sekarang sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang luas yang pernah dia kuasai. Nah, inilah yang membedakan antara Alexander the Great dengan Cyrus the Great. Cyrus the Great itu hidup lebih awal dibandingkan dengan Alexander the Great, kira-kira 200 tahun sebelumnya. Dan ternyata menurut catatan sejarah dalam versi Yunani, Cyrus the Great ini memberikan banyak inspirasi kepada tokoh-tokoh yang ada di Yunani untuk menjadi seorang penguasa yang hebat, termasuk Alexander the Great. Jadi dia terinspirasi justru oleh Cyrus the Great itu.
Karena itu sahabat sekalian, ketika melihat catatan sejarah dari Cyrus the Great ini sebagai penguasa yang hebat dan kemudian memiliki karakter yang agung, maka banyak kemudian para ulama dan penafsir yang mengasosiasikan Zulkarnain itu sesungguhnya adalah Cyrus the Great itu. Mari kita mencoba melihat, melacak sejarahnya dan kemudian kita cocokkan dengan sumber otoritatif di dalam Al-Quran Al-Karim. Secara kesejarahan, kisah atau cerita tentang Cyrus the Great ini tercatat di dalam artefak-artefak sejarah Mesopotamia yang berbahasa Akkadian atau berbahasa Mesopotamia, bertuliskan cuneiform. Di sanalah didapati cerita kisah tentang kehebatan dari Cyrus the Great sebagai kaisar Persia yang menguasai imperium sangat luas dari timur ke barat, dari selatan ke utara, yang wilayahnya sedemikian besar, menyatukan sejumlah kekuasaan atau wilayah di zaman itu. Cyrus the Great ini diperkirakan lahir antara tahun 580 sampai 590 sebelum Masehi. Catatan-catatan tentang dia di dalam artefak-artefak Mesopotamia maupun kemudian ditemukan dalam catatan-catatan tertulis berbahasa Yunani itu diceritakan di dalam Ensiklopedia Britannica. Dan kemudian beberapa artefaknya itu tersimpan di dalam Museum British ya di England atau di Inggris sana. Sehingga data-datanya itu cukup kuat menunjukkan catatan sejarah keberadaan Kaisar Persia di zaman abad ke-6 sebelum Masehi itu. Kira-kira 200 tahun sebelum zamannya Alexander the Great. Dia lahir antara 580 sampai 590 tetapi baru berkuasa kira-kira di sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Di mana diceritakan dalam sejumlah catatan itu dia berkuasa kurang lebih selama 25 tahun. Yaitu dia wafat pada tahun 529 sebelum Masehi. Dia bisa menyatukan 3 kekuasaan besar, 3 kerajaan besar yang berada di Timur Tengah, di sekitar Persia itu. Yaitu kekuasaan Babilonia, kekuasaan Median, dan kekuasaan Ledian. 3 negara inilah yang disatukan sebagai basis kekuatan dia. Nah kemudian setelah bisa menguasai dan mempersatukan 3 kekuatan yang menjadi kekuatan atau akar kekuatan dan pemerintahannya dia, barulah Cyrus the Great ini melakukan perjalanan untuk meluaskan kekuasaannya ke arah barat sampai ke Laut Mediterania dan kemudian ke timur sampai ke kawasan India. Dan kemudian juga ke selatan ya ke arah Afrika selatan dan agak ke barat, yaitu sampai di kawasan Mesir di Afrika Utara dan ke utaranya sampai di Asia Kecil. Sahabat sekalian, nama asli dari Cyrus the Great ini tidak ditemukan di dalam catatan, tetapi hanya disebut dengan nama julukannya yang kemudian dikenal secara luas sebagai Kores yang Agung atau Cyrus the Great. Tetapi digambarkan dalam kisah dan legenda yang tercatat di dalam artefak-artefak Mesopotamia maupun catatan-catatan berbahasa Yunani, bahwa dia ini dulunya adalah dari keluarga biasa, dari keturunan orang biasa, yang kemudian sempat diburu oleh Raja Median pada waktu itu yang berkuasa di Persia dan akan dibunuh. Dikarenakan Raja Persia ini yang waktu itu berkuasa bermimpi bahwa akan lahir seseorang yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Kemudian ditangkaplah keluarga dari Cyrus the Great ini dan kemudian bayi yang masih kecil itu berusaha dibunuh, tetapi oleh pasukannya, oleh orang suruhannya ternyata tidak dibunuh melainkan diberikan kepada seorang atau keluarga pemburu dan dibesarkan di sana. Dan satu ketika ditemukanlah oleh penguasa pada waktu itu, raja pada waktu itu, dan kemudian dijadikan anak didiknya sehingga dibesarkan di dalam istana.
Kisah ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Musa, ya, semacam itu. Ini melegenda di dalam cerita-cerita Mesopotamia atau di dalam cerita-cerita Persia. Nah, kemudian digambarkan bahwa ketika dia besar ternyata dia memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin dan kemudian menggantikan raja sebelumnya dan jadilah dia penguasa di Median itu. Ketika dia berkuasa di Median itu, kemudian dia mempersatukan sejumlah negeri di sekitarnya, yaitu Babilonia dan Lidian. Itulah basis kekuasaan dia dan menahbiskan dirinya sebagai penguasa 3 negeri itu. Dan kemudian memberikan atau memunculkan gelar bagi dia, yaitu Raja Babilonia, penguasa daratan. Kemudian dia melakukan banyak perjalanan militer untuk menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya dari barat sampai ke timur yang diceritakan itu oleh Al-Quran Al-Karim. Allah menceritakan hal itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 85 sampai ayat 91. Yang dibagi menjadi 2 kelompok cerita di situ. Yang pertama adalah perjalanan ke arah barat dan yang kedua adalah perjalanan ke arah timur. Perjalanan ke arah barat itu diceritakan Allah mulai dari ayat 85 sampai ayat 88. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ati. Wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tatahidza fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hei Dzulqarnain, kamu boleh mengazab atau boleh berbuat baik terhadap mereka. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Berkata Dzulqarnain, adapun orang-orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Ada 2 hal yang menarik dari rentetan ayat ini, dari ayat 85 sampai ayat 88. Yang pertama, bahwa Dzulqarnain itu melakukan perjalanan ke arah barat sampai ke suatu laut yang digambarkan sebagai laut yang berlumpur hitam, dan di sanalah melihat matahari terbenam. Itu menggambarkan kepada kita bahwa batas kekuasaan dari Dzulqarnain itu adalah sampai di suatu laut di mana dia melihat matahari terbenam, artinya itu wilayah yang paling barat yang dia kuasai. Yang kalau dalam catatan sejarah dia memang berkuasa sampai di laut Mediterania itu. Itu adalah yang pertama. Clue atau tanda-tanda dan informasi tentang batas kekuasaan paling barat dari Dzulqarnain. Sedangkan yang kedua yang digambarkan oleh ayat ini adalah Dzulqarnain itu memerangi yang batil, memerangi kezaliman, memerangi ketidakadilan. Sebaliknya dia mengajak kepada kebaikan, digambarkan di situ bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berbuat banyak kebajikan, maka akan dibalasi dengan kebajikan pula. Artinya apa? Digambarkan oleh ayat ini bahwa dia adalah seorang yang baik, seorang yang saleh, bukan seperti apa yang dilakukan oleh Alexander the Great, di mana kekuasaan yang dia bangun
penaklukan yang dia lakukan itu lebih pada kekuasaan, ya, pada obsesi kekuasaan untuk menguasai mereka, bahkan terkesan melakukan penjajahan. Tetapi yang dilakukan oleh Zulkarnain ini dan kemudian dilakukan oleh Cyrus the Great dalam catatan sejarah itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Alexander the Great. Dia memerangi kebatilan, bahkan menyebut dirinya bukan sebagai penakluk. Cyrus the Great lebih suka disebut sebagai pembebas, bukan penakluk. Artinya dia membebaskan itu negeri-negeri dari penjajahan-penjajahan dari kekuasaan sekitarnya. Dibebaskan untuk diberi keadilan dan kemudian diberi kebebasan menentukan dirinya sendiri dan seterusnya, diajak untuk membangun dalam kebajikan. Karena itu kisah tentang Cyrus the Great itu lebih cocok, lebih sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Al-Quran bahwa Zulkarnain itu bukan orang jahat, tetapi adalah orang yang mulia, yang agung, yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian berikutnya Al-Quran menggambarkan dalam rentetan ayat surat Al-Kahfi mulai ayat 89 sampai 91 tentang perjalanan Zulkarnain bergerak ke arah timur yang digambarkan menuju ke matahari terbit. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari di sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Kadzalik wa qad akhadna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Di rentetan ayat ini Allah menggambarkan bahwa Zulkarnain itu bergerak ke arah timur, ke arah matahari terbit, sampai di suatu wilayah di mana dia menemukan suatu kaum, ya, suatu suku yang digambarkan tidak mendapatkan perlindungan dari cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, maka Zulkarnain atau Cyrus the Great itu melakukan penguasaan wilayahnya sampai di Asia Kecil, ya, di Asia Tengah, di mana di sana ada suku nomaden. Yang memang suku nomaden itu tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal, melainkan mereka melakukan perjalanan berpindah-pindah tempat dan mendirikan tenda-tenda, mendirikan kemah-kemah. Itu menjadi sebuah tanda, sebuah clue bagi kita sampai di mana batas kekuasaan atau wilayah dari pemerintahan Cyrus the Great itu. Dia berkuasa sampai di wilayah Asia Tengah dan kemudian sampai di batas negeri India. Oke, sahabat sekalian. Jadi kalau kita perhatikan catatan sejarah dari Cyrus the Great ini ternyata sangat mirip dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran yang disebut sebagai tokoh bernama Zulkarnain itu. Bukan Alexander the Great, melainkan kecenderungannya yang lebih mirip adalah Cyrus the Great dari Persia. Apalagi ketika dikaitkan dengan catatan sejarah yang menceritakan bagaimana kemuliaan akhlak dari Cyrus the Great itu. Dan ini tercatat di dalam berbagai catatan sejarah termasuk di dalam museum, ya, British Museum di Inggris. Yang kemudian dipamerkan oleh PBB sebagai piagam pertama di bidang hak asasi manusia. Cyrus the Great yang lebih suka disebut sebagai sang pembebas itu memang memiliki catatan sejarah yang sangat mengesankan terkait dengan wilayah-wilayah yang dia kuasai. Dia ternyata tidak pernah menjajah mereka, melainkan membebaskan dari penjajahan dan kemudian mengembalikan kekuasaan pemimpinnya, ya, pemerintahannya, tanpa melakukan intervensi terhadap sistem pemerintahannya maupun peraturan-peraturan yang ada, undang-undangnya,
termasuk tradisi-tradisi yang ada di situ, itu tidak dilakukan intervensi oleh dia. Tidak dilakukan penjajahan, penaklukan, dan memaksa mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh Cyrus the Great itu. Bahkan dalam sebuah catatan sejarah yang kemudian ini diabadikan, ya, Cyrus the Great inilah yang membebaskan tawanan Yahudi di negeri Babilonia, di mana Yahudi ini ya dari negeri asalnya di Kan'an, di Palestina atau di Israel, itu pernah dibawa oleh Nebukadnezar untuk dipekerjakan secara paksa di negeri Babilonia untuk membangun berbagai bangunan-bangunan di sana dan berbagai macam proyek dari kerajaan Babilonia itu. Puluhan ribu. Nah, di zamannya Cyrus the Great ini mereka dibebaskan. Jadi ketika Cyrus the Great masuk Babilonia dan kemudian menguasai, bisa mengalahkan pemerintahan atau penguasa Babilonia waktu itu, yang dia lakukan adalah membebaskan tawanan Yahudi ini dikembalikan lagi ke negeri asalnya di tanah Kan'an itu. Dan kemudian menguasai negeri Babilonia itu tanpa melakukan perusakan-perusakan terhadap apapun. Dan ini dicatat oleh sejarah dan kemudian diabadikan sebagai piagam hak asasi manusia yang pertama. Di situ tercatat kurang lebih dia mengatakan begini, ketika tentara saya dalam jumlah besar memasuki Babilonia secara damai, saya tidak mengizinkan siapapun untuk meneror rakyat. Kami mengamankan semua hal yang menjadi hajat hidup masyarakat umum, juga menjaga tempat-tempat ibadah dan memperlakukannya dengan baik. Kami juga membebaskan para budak untuk mengakhiri penderitaan mereka. Jadi sungguh sangat menarik kisah catatan sejarah tentang Cyrus the Great ini. Bukan hanya soal kekuasaan dan wilayahnya yang sangat luas, tetapi juga terkait dengan perilakunya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan budi pekertinya, yang sangat toleran, yang sangat simpatik, yang adil, dan memberikan kebebasan, keleluasaan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, untuk menjalankan tradisi yang sudah ada, dan termasuk negeri-negeri yang dikuasainya itu diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, tetapi di dalam kekuasaan yang dikendalikan oleh si Cyrus the Great ini dari Persia. Nah, hal ini mengingatkan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah, ya, Fathul Makkah, itu yang dilakukan juga kurang lebih sama seperti itu. Menaklukkan kota Mekah secara damai, tidak mengganggu dan meneror penduduknya, laki-laki yang tua, para perempuan, janda, anak-anak kecil dan sebagainya, itu diperlakukan dengan sangat manusiawi. Ditaklukkan secara damai dan tidak memberikan perlakuan yang tidak baik kepada penduduknya. Nah, inilah sebetulnya contoh keteladanan yang diajarkan oleh Al-Quran, memberikan penghargaan, penghormatan dan sebagainya, sehingga Cyrus the Great itu dijadikan sebagai role model, salah satu role model di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, maka ketika kita cocokkan ini, ternyata memang arahnya itu lebih cocok kepada Cyrus the Great dibandingkan Alexander the Great. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan hikmah dan berkah kepada kita semua, senantiasa di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.